Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila kaffati arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa khususir ba'alawi wa ila ruh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i annallaha yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila jami' arwahi ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li niyyati hadhihi al-jama'ah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi wal kidhbu 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Ya. Wal kidhbu 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Halaman 116 ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu mengenai tentang masih seputar maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan, oleh lidah. Sangat banyak ya. Banyak. Banyak kali yang udah kita bahas. Kemudian masih berkaitan mengenai tentang Rasulullah. Wal kidhbu 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Berikutnya adalah wal kidhbu 'ala Allah, berdusta tentang Allah. Berdusta tentang Allah. Maksudnya apa? Kata Syekh Nawawi Bantan, bi an nasaba ilaihi ta'ala waladan aw syarikan. Seperti bahwasannya dia menghubungkan terhadap Allah itu akan seorang anak ataupun ada bagi Allah itu sekutu. Ya. Ada bagi Allah itu sekutu. Itu namanya berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rasulihi, ya, wa 'ala rasulihi, dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Syarqawi, Imam Syarqawi bilang, wal kidhbu alaihi sallallahu alaihi wasallam amdan, dan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam amdan, dengan sengaja, kabiratun, merupakan dosa besar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia itu adalah menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ya. Siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menyediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
hati-hati dalam menyebutkan hadis. Hati-hati dalam menyebutkan hadis. Kalau kita nggak tahu itu hadis, jangan bilang itu hadis. Misalkan apa? Sering disebutkan ya, an-nazafatu minal iman. Apalagi misalkan, banyak dia yang nggak tahu disebutkannya itu hadis. Maka ketika kita tidak tahu itu hadis, bilang disebutkan ada pernah aku dengar riwayat, begitu kan? Pernah dengar satu riwayat begini. Kalau zaman dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang untuk mempropagandakan sesuatu pakai hadis. Misalkan dia punya kepentingan politik, ya kan? Dibuatnya hadis, siapa yang begini untuk kepentingan politik. Atau dia pun niatnya untuk menggairahkan orang untuk ibadah. Ya, dibilang dia misalnya bagus ini contoh. Rasulullah sallallahu ini contoh ya, ini contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, apa? Siapa misalkan yang menghidupkan misalkan malam pertama di bulan ini, maka pahalanya begini, kata Rasulullah. Tapi itu enggak ada. Ya kan? Contohnya ini malam 1 Safar ya, 1 Safar 2 Safar ya. Contoh. Siapa yang menghidupkan contoh malam 1 Safar dengan ibadah ini, maka kata Rasulullah dia begini. Padahal Rasulullah nggak ada bilang gitu. Bagus nggak niatnya? Bagus. Nyuruh orang ibadah. Tapi dia berdusta atas nama Rasulullah. Maka siap-siap nanti akan tanggung jawab di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Bapak Ibu, ketika kita nggak tahu jangan bilang hadis. Karena udah kencang kali ngajinya semua hadis kata dia kan. Ada aku cerita hadis ini kata Rasulullah. Artinya bilang aja ada riwayat pernah aku dengar. Gitu. Ada riwayat pernah aku dengar. Itu nanti nggak hadis. Ada namanya mahfuzat. Mahfuzat itu adalah kata-kata hafalan-hafalan untuk misalkan santri an-nazafatu minal iman. Gitu ya. Baik. Kemudian jadi kalaupun hadisnya hadis dhaif, di antara adab menyampaikan juga hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif, seperti itu disebutkan lebih aman Bapak Ibu. Ada disebutkan di dalam sebuah riwayat, gitu kan? Ada disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya begini. Lebih aman dia, lebih aman dia. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan sesuatu yang salah tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita udah berdusta atas nama Nabi. Gitu. Hati-hati ya. Lebih baik dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka daripada berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bawa Al-Quran. Ini katanya kalau menghidupkan contoh nih. Dalam Al-Quran itu kan kalau kita misalkan contoh nih Bu ya. Ini contoh. Kita harus bersedekah dengan janda-janda. Itulah dalam Al-Quran. Menyantuni janda dan anak yatim. Ya kan? Ada rupanya menyantuni janda dalam Al-Quran misalkan. Gitu kan. Makanya hati-hati ketika kita nggak tahu jangan sok-sokan. Itu maksudnya. Ya. Jangan menisbahkan sesuatu kepada yang kita nggak tahu. Kadang gitu orang-orang sering kan ngaji ada tuh Rasulullah bilang. Padahal bukan hadis Rasul. Itu diantara adabnya ya. Diantara adabnya. Kalau begitu gimana? Berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk perbuatan dosa. Bahkan Imam Syarqawi tadi bilang, Imam Syarqawi ini salah satu ulama di Mesir. Imam Syarqawi ini adalah gurunya Imam Bajuri. Ya, Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri gurunya Imam Syarqawi. Beliau bilang berdusta atas nama Rasulullah termasuk daripada dosa yang besar ya. Kenapa dosa besar? Karena ada ancaman langsung besar. Man yatabawwa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Baik. Kemudian apa lagi? Wad da'wa al-batilatu.
wad da'wa al-batilatu, dan melakukan pendakwahan yang batil, ya, dan melakukan pendakwahan yang batil. Fad da'wa, apa itu dakwah? Hiya ikhbarun an subuti haqqin lahu aw li muwakkilihi ala ghairihi 'indal hakim aw muhakkamin aw sayyidin aw dhi syaukatin, ya. Adapun pendakwahan adalah pelaporan mengenai ketetapan suatu hak untuknya atau untuk orang yang diwakilinya atas orang lain di hadapan hakim atau pejabat hukum atau tuan atau orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan. Nah, wal batilah hiya bi an la yakuna lahu aw li muwakkilihi haqqun 'inda dzalikal ghairi. Dan pendakwahan yang batil itu macam mana? Yaitu dengan semisal tidak ada pada diri orang itu, maksudnya si pendakwa atau orang yang diwakilinya, suatu hak terhadap orang lain di hakim. Ini cemana ini? Oh, ini kami lah ini. Padahal itu nggak ada ketika didakwa. Dakwahannya itu batil, bohong dia, nggak ada diada-adakannya, ya, dalam pengadilan yang nggak ada diada-adakannya. Nah, maka seperti itu ucapan yang terlontar dari mulutnya, lisannya sedang melakukan dosa. Kemudian wat talaqul bid'iyyu, ya. Kemudian adalah talak bid'i. Talak bid'i. Apa arti talak? Hah? Talak itu mentalak artinya bercerai. Ya, bercerai kok berdosa? Kan enggak berdosa bercerai. Ini wat talaqul bid'i. Talak bid'i. Apa itu talak bid'i? Talak bid'i itu talak yang bid'ah. Ya. Talak bid'ah itu apa? Yang melanggar syariat. Ada talak, seseorang laki-laki menjatuhi talak kepada istrinya, bapak ibu, tapi keadaan talak itu tidak sesuai syariat, makanya talak bid'i. Ada namanya talak itu talak sunni. Talak sunni apa? Talak yang sesuai sunnah, yang diajarkan di dalam syariat. Ada talak namanya talak bid'i, ya. Talak bid'i ini apa? Talak yang dijatuhkan tapi dia melanggar syariat, ya. Tapi tetap ini di tangan bapak-bapak ini, di tangan bapak-bapak, di tangan laki-laki. Laki-laki yang sudah beristri. Kalau laki-lakinya nggak beristri, ucap-ucap talak nggak ada gunanya itu, ya kan? Halu dia namanya itu, ya. Namanya apa? Namanya dia berhalu itu, ya. Baik. Wat talaqul bid'i. Talak bid'i, talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan syariat. Gimana contohnya? Ka'an yutalliqa mautu'atahu. Ya. Walau fid duburi fi haidin aw nifasin. Bagaimana keadaan seorang laki-laki itu talaknya bid'i? Kan gitu kita pertanyaannya kan. Kapan seorang laki-laki, Pak, dikatakan dia itu talak bid'i? Dia mencerai istrinya tapi bid'i, tidak sesuai ajaran syariat. Berdosa. Tapi tetap sah, ya. Tapi tetap sah, tetap jatuh. Kata Syekh Nawawi Banten, yang pertama, seperti ketika seseorang menceraikan istri yang telah disetubuhinya. Mohon maaf, ya. Seperti dia sudah mentalak istri yang sudah disetubuhinya. Ya. Mohon maaf, walau fit duburi, mohon maaf. Walaupun pada bagian duburnya. Itu berdosa besar, ya. Fi haidin au nifasin, dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas.
Paham? Ada seorang laki-laki, mohon maaf, dia menjatuhkan talak kepada istrinya, tapi mohon maaf, tapi udah pernah istri itu mohon maaf disetubuhinya, ya, mohon maaf, walaupun dari dubur, mohon maaf, ya, dalam keadaan haid atau nifas. Istrinya lagi haid, istrinya lagi nifas, aku jatuhkan talak aku sama kau dek. Jatuh nggak talaknya, Pak? Jatuh. Berdosa? Berdosa dia. Ya, kok berdosa? Kan talak aku yang pegang. Iya kan? Tapi dalam keadaan istrimu haid, istrimu nifas, walaupun talaknya jatuh, tapi kau talaknya bid'i. Ya, talaknya bid'ah. Satu. Itu namanya talak bid'i. Ya, Pak ya. Ini Bapak ingat nih ya kan? Ya janganlah sampai ini kaji yang nggak usah diamalkan ini ya kan? Ini kaji tapi kaji yang nggak usah diamalkan. Artinya pengetahuan. Ya kalau bisa kan harapannya apa? Rumah tangga itu apa langgeng, ya kan? Sampai akhirat, sampai ke surga, ya kan? Tuh. Yang kedua, wa ka'an yutalliqaha ma'a akhiri tuhrin min haidin au nifasin. Dan seperti ia menceraikan istri, ya, menyertai masa terakhir suci dari haid atau nifas. Misalkan masa-masa terakhir suci, nah, ibu-ibu lah nih tahu kan, mau akhir-akhir suci dari haid atau nifas, diceraikan seorang bapak istrinya, ya, maka ini juga nanti termasuk talak bid'ah. Au yutalliqaha fi tuhrin wa ta'aha fihi wa hiya mimman tahbalu li'adami sighariha wa ya'siha wa lam yadhhar biha hamlun. Atau kemudian ia menceraikan istri di masa suci. Di masa suci nih. Namun di mana ia telah, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri kepada istrinya di masa suci itu, sewaktu si istri termasuk orang yang berpotensi hamil. Ya. Karena istrinya itu tidak lagi berusia kanak-kanak dan tidak menopause, namun belum terlihat padanya tanda-tanda kehamilan. Dalam suci, di waktunya dia melakukan hubungan suami istri, ada di situ kira-kira potensi istrinya itu hamil, ya kan? Dicerainya, talak bid'ah. Ya, ini sama. Baik. Awwatta'aha atau awwati'aha fi haidin qabla dzalika tuhri, atau ia telah menyetubuhinya di masa haid sebelum masa suci itu. Nah, jadi begitu, itu namanya talak bid'ah ya. Dalam talak bid'ah. Tadi apa tadi? Pertama intinya ketika seseorang laki-laki azan. Belum ya. Ini kok ada kayak gini, takut nanti lagi azan kabari. Yang pertama tadi talak bid'i ketika seorang laki-laki mentalak istrinya ketika haid atau nifas, atau di akhir-akhir masa suci sebelum haidnya, ya kan? Jadi ternyata juga penting bagi laki-laki tahu menghitung siklus itu, ya kan? Siklus suci, siklus ininya, ya kan? Ada ilmunya itu. Memang kalau yang paling sulit itu, mohon maaf Bapak Ibu, masalah darah haid dan nifas bagi seorang perempuan itu sulit menghitungnya itu kan. Harus betul-betul ada rumusnya begitu ya. Dan sebenarnya bapak-bapak pun tahu juga itu ilmu, ya kan. Bukan artinya nih haid, aku kan nggak haid, aku nggak halangan. Tapi kan dia punya istri, dia kan punya anak perempuan, wajib diajarkannya, ya kan? Wajib diajarkan.
Siapa dulu yang ngajarkan haid sama nifas pertama kali? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya Rasulullah itu laki-laki perempuan? Ya laki-laki. Nah begitu ya. Ulama-ulama kita yang mengarang kitab tebal-tebal itu mereka juga laki-laki. Tapi mereka belajar ya. Mereka belajar. Kadang-kadang begitu bapak-bapak kok bab haid kan. Kita tengok dulu ngaji. Haid ini. Ya selalu aja lah katanya. Bukan awak ini, ibu-ibu ini penting nih katanya. Padahal nggak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian waziharu, dan mengucapkan kalimat zihar. Apa itu zihar? Zihar wa huwa tashbihu zauji zaujatahu fil hurmati bi mahramihi, afadahu Syekhul Islam. Azana. Jadi aman kita tunggu azan dulu ya Bapak Ibu ya. Dari tadi tunggu. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang ya. Udah aman ya, berarti udah azan, udah nggak tertunggu-tunggu. Baik. Waziharu, dan zihar, apa itu zihar? Wa huwa tashbihu zauji zaujatahu fil hurmati bi mahramihi, afadahu Syekhul Islam. Zihar itu apa? Yaitu seorang laki-laki menyerupakan, bukan seorang laki-laki, seorang suami menyerupakan istrinya ya fil hurmati bi mahramihi, ya, di dalam hal yang haram dengan mahramnya. Maksudnya apa? Seorang suami
menyerupakan istrinya, ya, seperti seseorang yang mahram untuk dia. Seperti seseorang yang mahram untuk dia. Contohnya bagaimana? Misalnya katanya begini. Kau ni seperti ibuku. Engkau ni seperti ibuku, seperti mama aku. Engkau ni seperti saudariku. Saudariku. Ya. Engkau ini seperti anak kandungku. Nah, begitu ya. Kemudian itu namanya zihar. Kemudian wafihi wali ajli zihari, maksudnya wafihi, padanya tadi, pada orang yang melakukan zihar itu tadi, kafaratun, ada kafarahnya, ada dendanya. Ada kafarahnya, ada dendanya. In lam yutalliqha ba'dahu, jika seandainya dia itu tidak mentalak istrinya sesudahnya. Setelah dizihar, ya, si suami tidak mentalak istrinya, maka dia kena apa namanya? Kena kafarah zihar. Tapi kalau ditalaknya nanti enggak. Baik. Soalnya gini. Tadi zihar. Zihar itu seorang suami menyerupakan istri dengan mahramnya. Udah? Kalau misalkan seseorang melakukan zihar, dia itu kena kafarah, kena bayar denda. Kayak mana dalam keadaan dia kena kafarah? In lam yutalliqha ba'dahu fauran. Kalau dia tidak mencerai istrinya sesudah melakukan zihar itu. Ya, melakukan zihar itu. Tapi kalau seandainya dia melakukan apa namanya? Talak, maka dia enggak kena kafarah bagi si laki-laki. Ya. Bukan harus diceraikan, dia melakukan zihar, ya. Zihar itu ada kafarahnya, ada dendanya. Ada dendanya bagi si suami. Kapan si suami bayar kafarah? Kalau dia enggak mau cerai istrinya. Ya, dia tak mau mencerai istrinya. Tapi kalau dia tadi setelah diziharnya dicerainya istrinya, maka dia enggak kena, laki-laki enggak kena kafarah. Bisa paham sampai sini? Kafarah. Dulu tuh zihar tuh kenapa orang bilang gitu? Maksud orang biasanya bilang zihar tuh disebutkan begini, Bapak Ibu. Kau ini udah kayak ibu aku. Enggak mau lagi disentuhnya istrinya, itu maksudnya. Nah, enggak mau lagi disentuhnya istrinya, Pak. Terkatung-katung istri itu. Hah? Iya, menyerupai fisiknya. Nah, kalau masakan enggak lah. Kalau masakan enggak, artinya yang ini cuma gitu kan, artinya fisik lah, ya kan? Nah. Senang hati. Artinya di dalam ketika zihar itu dia maksudnya kau ini udah macam ibu aku. Maksudnya ibunya itu dalam hal enggak mau lagi aku, macam mama aku kau nih, gitu. Bagaimana dia enggak mau sama ibunya, begitu dibuatnya sama istrinya. Ya? Kayak mana dia enggak mau sama ibunya, kan gitu kan? Kalau orang yang fitrahnya lurus lah, mau orang rupanya mohon maaf menggauli ibunya. Mamanya maksudnya, bukan ibu apa bibi, maksudnya emaknya. Oh, mamanya. Iya. Bukan ibu, maksudnya ibu bibi ya, mamanya. Ada rupanya orang mau pengen mohon maaf. Ini yang lurus ya Bapak Ibu, jangan cerita yang enggak lurus ya. Ada rupanya orang yang mau mohon maaf menggauli anak kandungnya. Ya. Anak kandung ya. Karena Bapak Ibu sekarang hati-hati ini kan. Nah, sekarang mohon maaf banyak kali, mohon maaf anak zina. Anak zina itu bagaimana? Anak yang lahir daripada hubungan di luar nikah. Nggak ada perkara 6 bulan. Orang sekarang apa? Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf kejadian kita sekarang.
nikah suami istri. Nikah. Kan? Kenapa dia nikah? Gara-gara mohon maaf udah kejadian. Mohon maaf. Nikah ketahuan sebulan udah hamil si perempuan tadi. Dinikahkan. Apa istilahnya kan dinikahkan. Lahir berapa bulan lahir? 8 bulan. Kan berarti contoh 8 bulan. Tadi dia hamil sebulan, dinikahkan. Karena takut kan keluarga dinikahkan. Ketika lahir 8 bulan, apa kata orang? 8 bulan. Oh, kalau 8 bulan itu udah anak dia lah, itu anak ayahnya itu. Ya kan? Kenapa? Kan udah lebih dari 6 bulan. Orang kan ukurannya apa? 6 bulan. Ya? Kata orang kalau udah 6 bulan, itu kayahnya itu. Anak dia itu. Ya kan? Anak dia lah itu, udah 6 bulan. Tapi kalau di bawah 6 bulan, bukan anak dia, kata orang. Itu kata orang. Apakah betul seperti itu? Enggak, Bapak Ibu. Mohon maaf. Kapan anak itu ada? Mohon maaf bahasanya. Kapan anak itu terjadi? Ya, kapan anak itu terjadi? Apakah setelah melakukan akad atau sebelum melakukan akad? Kalau sebelum melakukan akad anak itu terjadi, maka kayak manapun ceritanya itu anak zina. Mau 8 bulan, mau 6 bulan. Orang sekarang udah dinisbahkan nyala sama ayahnya. Udah anakku lahir, alhamdulillah 8 bulan nih. Berarti apa? Anak dia. Ya kan? Di masyarakat kan gitu kan? Maka ketika seperti itu, nanti ketika anaknya menikah, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, dan dalam kajiannya balik ke tadi, sebenarnya ini Bapak Ibu, saking kan begitulah ya kan? Hinanya perbuatan zina itu, seorang ayah biologis ya, boleh menikahi anak zinanya ya. Jadi disebutkan di dalam kitab Hasyiah Bajuri ya kan. Tapi tetap juga fitrah yang suci lah ya kan. Kalau tetap fitrah orangnya tuh bagus, mana mau dia ngapa-ngapain anaknya ya kan. Kok ada kejadian seperti itu? Nah itu tadi balik yang kemarin Bapak Ibu. Kenapa bisa kejadian mohon maaf? Ada misalkan mohon maaf orang sama emaknya ya, orang sama anaknya. Gara-gara apa kemarin? Gara-gara gak jaga aurat. Gimana ayahnya duda lama, anaknya gadis, pakai celana pendek-pendek. Ya kan? Berdosa gak tuh Bapak Ibu? Berdosa? Kenapa berdosanya? Buka aurat. Kan ingat kan ada aurat sama kita mahram. Ada laki-laki sama laki-laki dah jelas. Laki-laki sama laki-laki pun kan kemarin auratnya itu. Kalau perempuan sama perempuan, auratnya sama. Antara pusat sampai lutut. Atau perempuan dengan mahramnya. Nggak dijaganya itu. Sembarangan aja. Ya kan? Nah, gimana namanya laki-laki pula kan? Nah, kayak terjadi. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi terkait zihar. Jadi zihar itu apa? Ketika dia itu maksudnya biasanya menyerupakan istrinya dengan mahramnya, dengan ibunya, maksudnya dengan mamanya, emaknya, atau dengan anaknya, atau dengan saudarinya. Ya. Dan ini pun gak usah dijadikan bahan canda-candaan ini ya kan. Ini gak usah gitu, gak usah dibuat-buat yang gitu tuh ya kan. Bahaya itu. Ya kan, masih banyak lagi candaan yang lain. Bapak ibu-ibu lah lebih tahu ya kan. Lebih pakar lah ini. Kalau ada orang seperti itu bagaimana? Yang pertama, tadi paham Bapak Ibu ya jalan Bapak-bapak nih jalan ceritanya kalau zihar. Ini pertama kasus zihar nih. Zihar. Kalau dia ketika zihar langsung diceraikan istrinya, aku udah macam mama aku kau nih. Gak mau aku lagi sama kau. Nah gitu kan? Ceraikanlah kau. Ya kan? Dah. Ceraikan ya. Maka dapat kafaroh enggak? Enggak. Tapi kalau enggak, ya misalnya aku zihar pula istri aku. Enggak jadi dia ditalak. Kalau enggak ditalaknya berarti baru dapat apa kafarohnya? Bukan kifarat, kafaroh biasanya ya kan. Bahasa kita kifarat ya kan. Bahasa betulnya kafaroh. Yang pertama, wahiya itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Yang pertama kafarohnya adalah
memerdekakan seorang budak perempuan salimatin, yang selamat dari cacat. Yang selamat dari cacat. Nah, di sini kok mulus badannya. Artinya salimah itu tidak cacat, ya kan, yang bagus begitu. Lihat Bapak Ibu. Kenapa kok yang dimerdekakan itu seorang budak perempuan mukmin? Ya kan? Artinya apa? Dari kita lihat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Islam, tujuannya untuk memuliakan perempuan, ya kan? Inilah diantara salah satu bagaimana ajaran Rasulullah itu menghapuskan perbudak. Kenapa kok perempuan, nggak laki-laki? Karena perempuan bakal ada keturunannya. Karena kalau dia budak, kawin sama budak nanti kan, dananya budak juga itu nanti. Seperti kita katakan ada namanya kemarin ada budak itu Ummul Walad. Apa itu Ummul Walad? Masih ingat Pak, Bu? Ummul Walad. Apa Ummul Walad? Aduh lupa pun aku, tak apa pun Ummul Walad nih. Nggak ada lagi zaman sekarang. Oke ya, mungkin nggak ada lagi zaman sekarang kan pengetahuan ya. Ummul Walad itu apa? Ada seorang budak perempuan digauli sama tuannya, boleh nggak? Kenapa? Karena budak mohon maaf statusnya kayak barang, boleh dipakai suka hati. Tapi ingat, ketika seseorang tuan digaulinya budak perempuannya, maka budak perempuan tuh lagi sudah hamil nggak boleh dijual, nggak bisa dijual. Lahir anaknya, nah itulah makanya anaknya itu kan anak tuan, anaknya anak si tuan, Ummul Walad. Makanya Ummul Walad anak si tuan. Ketika nanti si tuannya meninggal, berarti kan seolah-olah budak ini macam barang. Barang tuh warisan. Kemana warisannya? Kalau ayah, nggak mungkin lah seperti itu. Makanya dia otomatis langsung merdeka ibunya. Nah, kan? Anaknya merdeka, disebabkan itu merdeka ibunya. Merdeka, ya kan? Alhamdulillah. Jadi artinya dalam Islam Rasulullah perjuangkan kali hak perempuan. Ya kan? Jadi sekarang perempuannya ngelapor, kami nggak ada kesetaraan, ya kan? Nggak ada kesetaraan di sini, ya kan? Kami diperlakukan, begitu. Adalah masing-masing tempatnya, ya kan? Adalah masing-masing pula. Nah, jadi alhamdulillah. Tapi setelah dimerdekakan Rasulullah, perempuan yang buat diri dia nggak merdeka lagi, ya kan? Nah, buat nggak merdeka lagi, cuman lah pula dia yang nggak betul-betul lah perempuan tuh, ya kan? Dibuat seperti nanti nggak benar-benar dibuat orang, ya kan? Karena perempuannya juga yang nggak jaga akhlaknya. Baik. Satu, ya nggak ada lagi budak zaman sekarang. Cemana itu? Fa'in ajaza, kalau dia nggak mampu, ya. Ail mukaffir anil i'taqi hissan aw syar'an waqta ada'il kaffarah. Ya, nggak sanggup dia. Shoma syahraini mutatabi'aini, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Majang 2 bulan berturut-turut. Hari ke misalkan dia awal Muharram puasa, Sofarnya sampai tanggal 29. Tanggal 28 Sofar nggak puasa dia, ulang lagi dari awal. Duh kacau lah aku nih, cemana nih, ya kan? Aduh nggak bisa, kuasa melambung ada betul, aku udah nggak bisa asam lambung nih, nggak bisa kuasa melambung aku nih, aduh kacau nih. Atau kalau kerja aku berat, gawat aku nih, cemana lah nih ya. Kan ada tuh kan kejadian. Terus fa'in ajaza, kalau dia nggak sanggup juga puasa, ya, ingat, an saumin, nggak sanggup dia untuk berpuasa, au tatabu'in limarodin, atau karena ada sakit yang berkelanjutan selama 2 bulan, ya, limarodin yadumu syaribiz zonni, dengan prasangkaan, au limasyaqqatin syadidatin, atau karena kepayahan yang sangat berat, walau lisyabakin, walaupun karena besar nafsu syahwatnya, au khaufin, atau karena takut bertambah au khaufi ziyadati maradin,
atau takut karena bertambah penyakitnya. Tuh nggak bisa lah aku nih, aku ada asam lambung, atau fisikku bangsa lemah, aku mempunyai anak-anak begini di rumah banyak, mana lah aku nih ya. Dah, nggak bisa. Baik, kuat kali sangka kalau aku puasa turut-turut, kacau nih, nggak bisa aku nih, gawat nih, betul-betul nggak bisa, aduh gawat. Atau karena mungkin mohon maaf nafsunya besar, begitu kan? Nafsunya besar, nggak bisa aku katanya, begini, nggak bisa. Aku malam kerja kata dia, aku sapam. Mohon maaf ya, siang lah misalkan sama istrinya, nggak bisa lah aku nih katanya, nggak bisa aku nih, gawat nanti nih misalkan begitu kan. Cuman udah, maka yang berikutnya apa itu? Fa in ajaza, kalau dia nggak bisa juga, at'ama sittina miskinan sittina muddan, maka kalau dia nggak sanggup juga, dia memberi makan 60 orang miskin sittina muddan, sebanyak 60 mud min jinsi fitratihi, dari jenis zakat fitrah yang dikeluarkan di daerahnya. Biasanya kita zakat fitrah apa sih? Beras. Keluarkan berasnya. Berapa? 60 mud. 60 mud lebih kurang bilanglah 7 on. Ya, 7 on. Berarti berapa itu? 7 on kali 60, 42 kilo. 42 kilogram. Kasih fakir miskin. Kasihkan 60 fakir miskin. Satu orang kasih gini. Gitu ya. Sitin. Kalau dia nggak mampu juga. Dia nggak mau, dia pula orang miskinnya. Jadi adalah kejadian, nanti kita ceritakan dalam kejadian Rasulullah SAW. Fa'in ajaza, nanti ada lagi di bawah. Kata Syekh Nawawi, fa'in ajaza minal jami', kalau dia tidak mampu dari semua hal itu, lam tasqutil kafaratu anhu, tidak akan gugur kafarah darinya. Ya. Fa iza qadara ala khaslatin fa'alaha. Karena apabila ia telah mampu atas satu tingkatan urutan penunaian kafarah, maka ia harus melakukannya. Ya. Artinya nanti ketika dia misalkan mampu, ya pelan-pelan lah, ya kan? Pelan-pelan berapa? Adalah pelan-pelan laku, ya kan? Nggak bisa, coba dulu puasa, ya kan? Atau nggak bisa juga nanti, tapi belum tergugur. Ya pandai-pandailah dia. Jadi ada cerita di zaman Rasulullah SAW begini. Ada seseorang, dia di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan sama istrinya. Halal nggak? Halal kan? Tapi di siang Ramadan jadi haram, ya? Waduh, melakukan itu di siang Ramadan. Kemana nih Rasulullah? Yah, makanya disuruh Rasulullah sama dia merdekakan seorang budak. Ya nggak bisa Rasulullah, ya kan? Lalu yang kedua, puasa 2 bulan berturut. Cumana mau 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah? Sedangkan ini aja aku nggak sanggup nih, terbuat aku nih ya Rasulullah. Nggak sanggup aku Rasulullah, ini terbuat aku nih Rasulullah, ya kan? Cumana ya Rasulullah? Nggak bisa, kata Rasulullah. Dah, kalau begitu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih makan 60 orang fakir miskin. Cumana ya Rasulullah? Aku yang orang paling miskin di sini. Udah miskin teka pula, ya kan? Ini miskin teka pula. Jadi Rasulullah ada dihadiahi orang kurma. Tengok Rasulullah ada kurma. Udahlah, kata Rasulullah, ini ambil, dikasih Rasulullah sama dia. Udah, ini bawa pulang kasih makan anak bini kau. Udah, sana jangan buat-buat lagi ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Janganlah dibuat-buat, ya kan. Artinya yang begini-begini nih adalah insyaallah. Baik, itu zihar ya. Terus wa minha, panjang kali nggak tamat-tamat kita nih ya. Wa minha al-lahnu fil Qur'ani. Ya. Wa minha ay wa min ma'asil lisan, daripada yang termasuk maksiat-maksiat lidah, maksiat lisan lidah adalah al-lahnu ay mukhalafatu wajhi shawab, yakni menyalahi cara yang benar,
fil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, wa in lam yukhilla bil makna, walaupun kekeliruan itu tidak merusak makna Al-Qur'an. Gimana contohnya? Contohnya gini. Salah baca Quran. Misalnya karof'i ha'in alhamdulillah. Seperti merofakkan huruf ha pada kata alhamdulillah. Itu namanya lahan itu. Wa kafathi dalin na'budu wa kasri ba'iha wa nuniha. Contohnya gini, lahan itu. Salah-salahnya barisnya. Ya kan? Misalnya. Itu lahan namanya. Walaupun enggak merubah makna. Alhamdulillah. Contoh ini ya. Aduh, tapi yang salah payah mencontohkan. Apa yang salah? Contoh kan ya kan. Dia kan lillahi, ya. Nah, jangan salah dibaca ayatnya Bapak Ibu ya. Nanti payahlah kita ya kan. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca dia lillahu. Lillahu rabbul alamin. Ya kan? Dimain-mainkan ya seperti lahan dia. Tukar-tukarnya barisnya. Walaupun enggak merusak makna misalkan, nah itu salah itu, berdosa itu. Seperti memfathahkan dal, ya, pada kata na'budu. Misalkan iyyaka na'budu, tapi dibacanya na'buda. Apa gini kan? Ya kan, walaupun dia jago kali katanya nahu, dah cemana alina. Aku maksud aku takdirkan ini gini-gini, maksudnya tak apa-apa lah kata dasar ilmu nahu kan? Nggak ada itu. Pokoknya Quran nggak bisa. Ya, kecuali memang ada perdebatan ulama di situ. Atau wakasri ba'iha na'budu, na'bidu katanya. Aku dulu pernah belajar ilmu sorab waktu pesantren itu tidak iya. Bahwasannya fa'ala itu ada 3. Ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu. Berarti ini sama nih, boleh 3 kata dia. Abada, boleh ya'budu, boleh ya'bidu, boleh apa tadi? Ya'budu. Boleh nih semua kata. Iya. Enggak. Na'budu. Dah kayak gitu dia, enggak bisa dirubah. Atau nuniha. Dikasrahkan nunnya. Bukan na'budu, dibacanya ni'budu. Ni'budu. Nah, bisa itu ya. Kok bisa ada orang kayak gini kalau kita pikir? Ya orang Arab tuh kan. Orang Arab tuh kan kadang mau, kadang dia kalau bahasa orang itu kan sering salah-salah kan. Apa kan maksudnya enggak namanya amiyah gitu kan. Ada yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, jadi salah. Makanya dulu kalau kita belajar Al-Qur'an, kalau dulu belajar kitab, membaca kitab dulu kan kitab itu enggak dibarisin kan. Hati-hati kali tengok dulu Quran betul-betul baris. Jangan sampai salah baris membaca Al-Qur'an. Begitu juga baca hadis. Baca betul-betul, pelajari betul-betul. Jangan sampai salah harokatnya, ya. Sampai salah harokatnya. Kemudian itu ya, tulahan namanya, tulahan. Nah, dirubah-rubahnya barisnya, walaupun tidak merusak makna. Was-su'alu lil ghaniyyi bimalin aw hirfatin, ya. Was-su'alu lil ghaniyyi bimalin aw hirfatin. Dan meminta-minta, ya, bagi orang yang mampu, bagi orang yang berharta, ya, au hirfatin, atau hasil pekerjaan, ya, atau hasil pekerjaan. Wasu'al, minta-minta dia. Lil ghani, bagi orang yang kaya. Orang kaya itu maksudnya apa? Bimalin, dia punya harta dengan sebab harta. Au hirfatin, atau bisa kerja. Tapi dia minta-minta. Paham Bapak Ibu? Udah orang kaya, minta-minta. Tak laku, masih kurang aja. Udah kaya, udah cukup. Atau dia tuh mampu kerja. Dikasih Allah dia, apa namanya? Kuat. Tapi dia lebih memilih untuk meminta-minta. Ya, tapi dia lebih memilih untuk meminta-minta. Ini bagaimana seperti itu? Ucapan permintaannya itu dihitung terus dosa. Ya kan? Pak minta Pak, dosa. Pak minta Pak, dosa. Ini Pak, apalagi dia nokoh. Saya belum makan Pak 3 hari katanya. Ya kan? Apalagi dia nokoh.
Jadi terus ucapannya itu mengandung dosa. Rasulullah SAW fil hadis sebutkan au kama qala Rasul, orang yang suka minta-minta itu padahal dia mampu ya. Padahal dia mampu. Di sini kategorinya mampu. Ketika dia mampu, itu bukannya membuka pintu kekayaan untuk dia, tetapi sebenarnya dia sedang membuka pintu kefakiran dia. Ya, orang yang mampu tapi dia minta-minta, bukan bukakan pintu kaya itu, tapi dia sedang membukakan pintu kefakiran untuk dirinya. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya ketika kata Rasulullah SAW, orang yang suka minta-minta, yang tadilah, tapi keadaannya seperti tadi, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, bangkit dari kuburnya, walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin, dalam keadaan di mukanya enggak ada sedikit pun daging. Tengkorak gitu aja. Kenapa dibuat Allah di mukanya enggak ada daging lagi, Pak? Coba bayangkan. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia enggak punya rasa malu. Ya kan? Ada rasa malunya. Jadi dibuat Allah, hilangkan Allah nanti daging-daging di wajahnya di hari akhirat. Wal iazubillah, ya kan? Nah, minta dia. Jadi Ustaz, orang kuat tadi minta sama kita, harusnya kita kasih apa enggak? Rasulullah SAW mengajarkan, kalau Rasulullah tuh nggak pernah menolak orang yang minta. Ada Rasulullah kita kasih, dapat kita pahala, dapat. Selagi kita tahu digunakannya untuk yang baik. Tapi kalau tahu kita minta dia untuk apa? Tahu nggak usah kasih dia, kata orang. Kenapa? Ya kok kasih nyabu. Nggak usah lah kita kasih. Dia kenapa kok kasih? Dia kalau kok kasih berjudi dia. Nggak usah lah kita kasih, ya kan? Selagi dia mungkin nggak kita tahu digunakannya untuk yang haram, kita kasih, kita dapat pahala. Ya kan? Nah, tapi kalau kita tahu kali dia dibuatnya yang haram, janganlah kita kasih. Jangan kita kasih. Nampak awak pula, ya kan? Itu apa dia beli? Judi dia pula. Nyabu dia. Taklah berapa? 10.000. Paling pula aja aku minta berapa? Aduh perlu kali aku kata dia. Rupanya perlu kali beli sabu dia rupanya, ya kan? Beli sabu dia, ya Allah. Begitu ya. Nah, jadi soal itu juga wasu'alu lil ghani itu diantara maksiat lisan. Maksiat lisan, minta-minta ya. Minta-minta. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan akan datang, wan nazru ya. Wan nazru biqasdi ihramil waris ya. Bernazar dengan maksud menghalangi ahli waris. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wan nazru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tawwil a'marana wa barik hayatana wa sahhih ajsadana warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma fahamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaihi ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.